Ini sering disampaikan sama guru kita, kafa bil mauti wadizor, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita semuanya. Ini yang meninggal di Cipete Utara, Cipete Selatan nggak sedikit, betul nggak? Dihitung-hitung udah lebih dari 30 orang, kiri kanan depan belakang, kok masih nggak jadi nasihat buat kita yang hidup? Seakan-akan apa? Kita ini nantangin. Mana kematian yang akan menjadi nasihat buat kita? Kenapa? Dari keluarga, orang tua, tetangga, yang tua, yang muda, banyak yang meninggal. Kenapa nggak nyentuh hati kita? Ada apa dengan hati kita? Ini jadi pertanyaan buat kita semuanya. Maka sedikit malam ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi penggugah buat diri kita. Tadi MC kita, Pamanda Ustaz Haji Naufal Khalil menyampaikan, hari ini kita mendoakan, barangkali besok kita yang akan didoakan. Kematian ini adalah hal yang pasti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Bicarakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Wa kufu an masawihim. Kata Rasulullah, Rasul titip pesan, ada kebaikannya, kalian bicarakan, kalian kenang. Kenapa? Untuk kita mengambil ibrah. Sebaliknya kalau ada kesalahannya, tutup rapat-rapat, kata Rasulullah SAW. Malam ini, kesempatan ini saya diberikan kesempatan, maka saya ingin sedikit kita bicara tentang kebaikan-kebaikan almarhum yang kami kenal. Almarhum ini, sosoknya ini orang yang pertama itu yang jarang ngomong, nggak banyak ngomong. Kalau di dalam pelajaran mahfuzat, dulu abang saya, Abang Iwan dulu pernah digontor, ada salah satu mahfuzat yang berbunyi begini, iza tammal aqlu fanal kalam. Orang apabila udah sempurna akalnya, dalam artian apa? Orang yang cerdas itu sedikit ngomongnya, nggak banyak ngomong. Kenapa? Dia tahu dalam ucapan-ucapannya akan ada kesalahan-kesalahan. Ini pribadi beliau yang pertama yang saya kenal. Beliau ini nggak suka banyak omong, sedikit bicara. Yang kedua, mohon maaf, saya ini biasa ngisi punya jadwal tetap kajian subuh di Masjid Al-Mukhlisin, Komplek Deplu, Jalan Cendrawasih sana. Seringkali itu kalau pagi-pagi saya selesai kuliah subuh, sekitar jam 6:30, di jalanan saya berpapasan sama beliau, sedang mengantarkan penumpangnya. Kalau dilihat dari usianya, beliau udah nggak lagi muda. Dilihat anak-anaknya sudah sukses semua, kontrakan ada, buat apa masih kerja? Betul nggak? Tapi beliau masih menarik penumpang. Dan Rasulullah SAW bilang, "Man kharaja fi kasbil ais fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka apa? Perjalanannya itu dinilai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, pulang dan perginya. Di masa-masa usia beliau yang sudah lagi gak muda, masih tetap rajin bekerja. Padahal saya yakin anak-anaknya sudah barang tentu pasti ngelarang. Bukan karena apa? Karena usianya. Tapi apa? Kegigihan beliau masih tetap ingin bekerja. Ini buat jadi pelajaran kita yang muda. Dan bahkan apa kata Rasulullah SAW? Man amsakallah, orang yang di sore harinya dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, amsa maghfura, maka setiap peluh keringat yang keluar dari dirinya, rasa capek yang dirasakannya akan menjadi penggugur atas setiap dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini kebaikan-kebaikan yang kita kenal selagi beliau hidup. Orang baik begitu mau wafat pasti akan diwafatkan sama Allah dalam keadaan baik. Apa tanda-tanda kebaikan yang kita lihat ketika beliau wafat? Yang pertama, ini kita kan kalau sering doa, baik doa habis sholat maupun kalau kita doa sendiri di berbagai acara, kita tutup doa kita dengan doa sapu jagat. Benar ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 210. Kita minta dua, Pak.
dalam doa kita tutup doa kita, Rabbana ya Allah berikan kepada kami atina fid dunya hasanah, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Juga yang kedua kami minta ya Allah, bukan cuma di dunia tapi apa, di alam akhirat kita minta senang, kita minta bahagia. Saya nggak bahas bahagia di dunianya, saya mau bahas bahagia di akhirat. Apa tanda kita bahagia di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerbang, pintu pertama menuju alam akhirat. Kalau sudah di alam kuburnya dia bahagia, maka kedepannya seterusnya dia akan bahagia dan menjadi ahli surganya Allah. Sebaliknya kalau di kuburnya dia sudah sengsara, maka kedepannya juga akan tambah sengsara. Nah, biar kita tahu kita bakal bahagia di alam akhirat, lihat dari mana? Di kuburannya. Mau ngelihat di alam kuburnya bahagia atau enggak, lihat dari mananya? Ketika ajal menjemput. Husnul khatimah atau kasu'ul khatimah. Makanya ini yang akan kita bahas malam ini ya. Ada beberapa tanda orang meninggal husnul khatimah. Yang pertama, hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi, nomor hadis ke-1326. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Diriwayatkan juga oleh Abi Daud, nomor hadis ke-3166. Rasulullah SAW bersabda, orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, wafatnya husnul khatimah dan tercatat sebagai ahli surganya Allah. Kita coba sekarang sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini lisan mudah Pak nyebutnya sekarang. Mau saya pinta 10 kali, 33 kali, 100.000 kali masih bisa mengucap lisan kita. Tapi nanti kalau sudah datang sakaratul maut, di masa kritis kita, roh mau dikeluarkan dari jasad, nggak kayak begini. Kenapa? Karena saat itu kata Rasulullah ada yang disebut dengan fitnah sakaratul maut. Ujian ketika sakaratul maut akan menjemput. Apa kata baginda Nabi? Uhduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah. Kalau ada saudara, orang tua, keluarga kalian yang mau meninggal dunia, di masa kritisnya, di masa sakaratul mautnya, jangan tinggalin. Walakinuhum la ilaha illallah. Ucapin di telinganya, tuntun kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mau dia di rumah, mau dia di rumah sakit, jangan tinggalin. Pesan saya ini, ajarin kalimat tauhid. Kenapa Ustaz Rasulullah minta ajarkan kita, talkinkan mereka? Fa innahum yarawna ma la tarawna. Orang yang mau meninggal dunia melihat apa yang kita masih hidup di dunia nggak bisa lihat. Apa itu? Inna syaitana yahduru ahadukum inda mautihi. Begitu kita mau meninggal, inilah godaan terakhir setan. Dia datang di sebelah kanan kita, menyerupai ayah kita yang sudah meninggal dunia, lalu berkata, mut Nasranian, hei anakku, bapak bahagia di surga karena beragama Nasrani. Tinggalkan Islam, ikut bapak beragama Nasrani. Sebelah kiri ini setan menyerupai emak kita yang sudah meninggal. Lalu dia berkata, mut Yahudian, tinggalkan Islam, ibu bahagia di surga karena beragama Yahudi. Ini yang disebut dengan fitnah sakaratul maut. Nggak mudah mengucapkan la ilaha illallah saat itu. Untuk itulah Rasulullah ajarkan kita untuk mengucapkan doa sehabis salat. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut. Sama-sama ya, biar kita diberikan keteguhan iman di masa sakaratul maut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil
maut. Banyak doa ini biar kita diberikan ketetapan iman. Tanda yang kedua, orang meninggal husnul khatimah apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Talatha. Apa kata baginda Nabi? Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah. Apabila ada seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka kata Rasulullah, illa waqahullah min fitnatil qabri. Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Seorang muslim yang wafat di malam atau hari Jumat, selagi orang tersebut tidak dalam maksiat kepada Allah. Dan yang kedua kata Rasulullah apa? Dijauhkan dari azab kubur. Ini almarhum tadi saya bilang, orang yang masih mau bekerja di masa-masa usia senjanya. Yang kedua apa? Tidak banyak bicaranya, menjaga lisannya. Akhirnya apa? Allah wafatkan di hari yang baik. Beliau wafat itu hari Kamis, habis maghrib ya? Iya, udah malam Jumat. Insya Allah dapat kemuliaan ini. Ya Allah. Yang kedua, beliau itu disolatkan di Masjid Alisan habis sembahyang Jumat. Saya pernah sama almarhum Pamanda Al-Ustaz Haji Bukhari, sebelum acara maulid 5 tahun yang lalu, ajak anak-anak remaja. Apa kata beliau? Diri di depan pintu-pintu masjid, disuruh bawa tasbih yang begini nih, cekek, cekek, cekek. Hitung berapa jamaah yang masuk. Saya suruh minta tolong ke remaja 3 orang, 4 orang menjaga. Jumlah totalnya yang sholat Jumat di dalam masjid, enggak yang di luar, di dalam masjid kurang lebih sekitar 1.400-an orang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Ma min muslimin yamutu yusalli alaihi adadun minal muslimina yablughuna mi'atah. Orang muslim ada yang meninggal di malam atau hari Jumat, lalu dia disolatkannya berapa? 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu. Setiap yang menyolatkan meminta ampunan kepada jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Apa kata Rasulullah? Illa syufi'u bihi. Maka jenazah tersebut diampunkan dosanya sama Allah. 1.400 bukan lagi 100. Kita buang dah yang 1.400 orang masih menyembayangkan. Betul nggak? Nih tanda kedua, almarhum insyaallah wafatnya husnul khatimah. Ustaz, keluarga saya wafatnya bukan hari Jumat. Terus bagaimana? Nah, ini ada di dalam hadis lain, kata Rasulullah SAW, ma min mayyitin, apabila ada seorang mayit yang meninggal, fayusalli alaihi, lalu disolatkan apa? Salasata sufufin, 3 saf. Maka kalau bikin saf dalam menjemayangkan jenazah, kata Rasulullah, paling sedikit dibikin 3 saf. Apa kata Rasulullah? Illa aujaba. Maka kalau ada 3 saf minimal atau paling enggak dibikin 3 saf, maka doa yang dipanjatkan diijabah sama Allah. Makanya suka ada tuh yang ingetin, dibanyakin safnya, supaya apa? Ini ngamalin hadis ini. Yang ketiga, saya percepat. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, mautul mu'min bi'irqil jabir. Tanda yang ketiga orang meninggal husnul khatimah apa? Ketika dia meninggal keningnya berkeringat. Ada hadis syahid melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, arkibul mayyit inda talatin, perhatikan mayit 3 hal. Ini makna dari kata kening yang berkeringat. Idza rashaha jabinu, kalau keningnya berkeringat. Wa dama'at ainahu wa yabisat syafatahu. Pertama, keningnya berkeringat, air matanya menetes laksana orang yang menangis. Wa yabisat syafatahu, bibirnya kering kayak orang lagi puasa. Maka kata Rasulullah, fahiya min rahmatillah qad nazalat bihi. Allah telah menurunkan rahmatnya kepada orang tersebut, dia wafat husnul khatimah. Maksudnya apa Ustaz? Ini orang sebelum meninggal masih punya salah sama Allah, maka Allah pengen ketemu dia dengan tanpa dosa. Sebagai kafarohnya apa? Diganti dengan kerasnya sakaratul maut. Rasulullah pernah mengatakan gambaran orang yang sakaratul maut itu bagaimana? Inna syiddatal alam fi sakaratil maut asyaddu min alfi darbah bisayf. 1000 kali kau dicambuk dengan sabetan pedang,
masih lebih ringan kata Rasulullah dibandingkan sakaratul maut. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah bilang, Nabi Musa minta izin sama Allah, ya Allah, saya pengen merasakan sakaratul maut, kata Nabi Musa alaihissalam. Diizinkan sama Allah, dicabut ruhnya, dikembalikan. Ruhul Amin, malaikat Jibril nanya, hai Nabi Musa, bagaimana rasa sakaratul maut? Kata Nabi Musa apa? Domba yang dikuliti hidup-hidup masih lebih ringan rasa sakitnya dibandingkan orang yang mau dikeluarkan ruhnya. Kita masih mau ketawa lagi, kita masih nggak mau baca Quran, masih nggak mau sholat jemaah. Udah banyak yang meninggal. Ya Allah ya Rabbana, usikum wa nafsi bi taqwallah. Mari jadikan kematian ini apa? Sebagai pengingat buat diri kita. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa arkibul mayyit inda salatin. Perhatikan mayit 3 hal. Kalau yang didapatin mayit ini 3 ini, maka dia meninggalnya su'ul khatim. Apa? Yang pertama, iza ghatitul mahnuk. Kalau di masa sakaratul mautnya kedengeran kayak orang kecekek. Wahmarra wajhuhu, wajahnya merah. Warbadat syafatahu, bibirnya biru, kayak orang yang lagi kedinginan pucat. Fahiya min azabillah qad nazalat bihi, azab Allah telah turun kepada orang ini. Ya Allah, ya Rabbuna ya Karim. Ya, waktu kita yang sudah agak malam dan juga di musim penghujan, saya tutup terakhir. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Ma ta'udduna syuhada ummati. Rasul nanya kepada para sahabatnya, sahabatku, ma ta'udduna min syuhada'i ummati. Kalian tahu nggak siapa yang bergelar syahid, yang bergelar syuhada dari umatku? Apa jawaban Rasul para sahabat? Qalu humul ladzina yuqtaluna fi sabilillah. Ya Rasulullah, mereka yang bergelar syuhada, mereka yang bergelar syahid, siapa yang terbunuh di medan perperangan? Benar nggak nih? Benar, nggak salah. Ada perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir, terbunuh, syahid. Tapi apa jawaban Rasulullah? Izan syuhada min ummati laqalilun. Kalau kategori orang-orang yang syahid, kata Rasulullah, cuman mereka yang terbunuh di jalan Allah, yang terbunuh di medan perperangan, maka syuhada umatku sedikit, yang jadi syahid dari umatku sedikit. Lah kita orang Cipete, di mana ada perang? Nggak bisa dong kita jadi syahid. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ada 5, riwayat Imam Muslim ada 7, riwayat yang lainnya ada menambahkan sampai dengan 11. Apa kata Rasulullah? Asyhadu min ummati. Sama-sama hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata fit ta'un fahuwa fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, yang syahid dari umatku bukan hanya mereka yang terbunuh di medan perperangan. Siapa? Man mata fit ta'un, orang yang meninggal dunia di masa ada pandemi, ketika wabah sedang mewabah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi sabilillah, dia wafatnya syahid. Maaf, di tetangga kita ini ada yang meninggal karena Covid, benar nggak? Jangan dipandang sebelah mata, jangan dikucilkan. Sesungguhnya mereka manusia-manusia pilihan Allah yang menjadi syuhadanya Allah. Kenapa kata Rasulullah ini? Orang yang meninggal di masa pandemik, di situ di man mata fit ta'un. Harful jarfi di situ menurut pendapat ulama ada 2. Bimakna juz'i atau bimakna kulli. Mau dia karena terkena ataupun karena tidak terkena. Kita pakai yang terkenanya aja deh. Ada tetangga kita, ada saudara kita, jangan dipandang sebelah mata. Kesian amat ya dia, nggak disembayangin di masjid, nggak disembayangin di musola. Kesian amat ya dia, dikuburinya apa? Pakai peti dan lain sebagainya. Jangan salah. Mereka yang meninggal di masa Covid kayak begini, pandemi kayak gini, wafatnya syahid. Apa keutamaan syahid? Kata Rasulullah SAW, mereka menjadi ahli surganya Allah. Wafatnya husnul khatimah, dijauhkan dari azab kubur. Dan yang keempat ini yang sangat dahsyat. Apa kata Rasulullah? Mereka yang syahid bisa memberikan 70 orang keluarganya syafaat. Allahu Akbar.
dibuat membesarkan hati-hati saudara-saudara kita yang wafat di masa pandemi ini. Sekali lagi, jangan dipandang sebelah mata mereka yang wafat karena COVID-19. Sesungguhnya mereka manusia-manusia panggilan Allah. Mereka adalah para syuhada-syuhadanya Allah. Dan yang terakhir, ya, bukti wafatnya almarhum ini dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 653, di sana ada bab namanya Babu Fadlil Marad wa Iyadatil Marid. Hadis yang pertama, Imam Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan, apa kata beliau? Iza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, ba'athallahu ilaihi malakaini, Allah utus kepada orang yang sakit 2 malaikat. Apa kata Allah? Fayaqulu ma unzuru ma yaqulu abdi li'iwadi. Malaikat yang aku utus, perhatikan hambaku yang sakit. Apa yang diucapinnya? Jangan ngeluh. Kalau dia nggak ngeluh, dia bersabar atas penyakit yang aku berikan. Apa kata Allah? In ana tawafaituhu, kalau aku wafatkan dia dalam keadaan sakitnya dan dia nggak mengeluh, maka apa? Udkhiluhul jannah, aku masukkan dia sebagai ahli surga-Nya. Almarhum ini sebelum wafat kan sakit. Maka saudara-saudara kita yang sakit, sekali lagi, yuk sama-sama. Apalagi penyakit COVID sekarang sedang tinggi, jangan dipandang sebelah mata. Apapun sakit yang kita rasakan, jangan mengeluh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya sakit yang diberikan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan ciri-ciri yang telah kami sebutkan tadi, mudah-mudahan almarhum ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, jangan kita pandang saudara-saudara kita, pesan saya di sini. Jangan kita pandang saudara-saudara kita sebelah mata, mereka yang wafat karena COVID-19. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang pilihan Allah, syuhadanya Allah, yang insya Allah akan bisa memberikan 70 orang keluarganya syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Insya Allah kurang lebih 2 bulan setengah lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, virus corona ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Dan kita yang hadir, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.